36. Astagfirullah. Sampeyan nabrak anak orang. Pekik laki-laki muda yang berada di sebelah sang sopir truk tersebut. Walah, piye iki? Kok bisa ya? Padahal tadi saya udah nginjek remnya Joe. Panik sang sopir seraya mengusap wajahnya dengan handuk kecil yang melingkar di leher belakangnya. Yowis tuh, Mal, kita cek. Tempat ini sepi kan, Joe? Kita gak akan digebukin warga kan? Cemas sang sopir yang bernama Jamal itu, melangkah turun dengan ragu. Kita gak akan digebukin, kalau mau tanggung jawab, tuh, ucap sang kenek yang bernama Paijo seraya sigap melompat turun. Mereka berdua merangsek ke depan kendaraan melihat sosok yang tadi menghadang truk mereka dengan nekat. Hingga tak ayal sang sopir yang melajukan kendaraannya cukup kencang itu mendadak menginjak rem. Saat itulah, kedua mata mereka membulat sempurna ketika melihat sosok berpakaian tertutup hingga hanya kedua matanya saja yang terlihat. Arumi, saat ini sedang memegangi kedua kepalanya dengan kedua mata yang tertutup. Bibirnya yang tertutup nikop, terlihat komat kamit melafazkan zikir. Mbak, jenengan rapopo tuh? Tanya sang kenek memberanikan diri. Mendengar suara jelas di dekatnya, Arumi sontak membuka kembali kedua matanya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, saya selamat. Saya tidak tertabrak, saya masih hidup. Cecar Arumi dengan kedua mata basah menatap sang sopir dan kenek bergantian. Tiba-tiba, dari arah belakangnya seorang wanita muda datang memeluk Arumi erat. Astagfirullahaladzim, Nyonya. Alhamdulillah Anda selamat. Tangis Naima, penuh syukur. Susah payah ia menggerakkan tungkai kakinya untuk bisa berlari menghampiri istri dari majikannya ini, setelah adegan tegang yang ia saksikan tadi. Nyaris, ya, hampir saja Arumi dicium bemper truk besar itu jika saja rem kendaraan tersebut tidak pakem. Saking kagetnya, Arumi pun terjatuh di atas aspal. Arumi sendiri juga mengira bahwa nyawanya sudah terpisah dari badannya saat ini. Naima membantu Arumi untuk pindah ke pinggir, membiarkan majikannya itu mengolah napasnya dulu. Sang sopir dan kenek hanya bisa saling pandang dengan tatapan bingung dan penuh selidik. Mereka bahkan mengedarkan pandangannya ke sekitar. Kecurigaan merayap dalam hati mereka tatkala melihat keadaan dua wanita yang kacau ini. Darah, debu terlihat di sekujur pakaian keduanya. Juga, terdapat koyakan di bagian bawah gamis dan dress. Apa mereka ini korban kejahatan? Penculikan atau... Batin sang sopir penuh tanya. Aduh Gusti, mereka ini penipu atau apa ya? Jangan-jangan sindikat perampok kendaraan antar kota sengaja mempekerjakan perempuan agar terlihat meyakinkan. Batin sang kenek, waspada. Sungguh sangat bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh sang sopir. Sebenarnya kalian ini siapa? Kenapa menghadang mobil saya? Apa jenengan tahu kalau tadi bisa saja terjadi kecelakaan yang fatal? Cecar sang sopir itu hati-hati. Saat itulah, Arumi tersadar akan misinya. Ketika, oksigen sudah kembali mengisi otaknya dengan baik. Pak, tolong kami. Kami korban perampokan. Tolong bawa kami ke kota, ucap Arumi dengan suara bergetar. Astagfirullahaladzim. Kaget sang sopir. Walaupun kenyataan ini sesuai dengan dugaannya. Innalillah, ternyata dugaanku salah, batin sang kenek. Gimana ya? Soalnya bak mobil saya penuh dengan sayuran, Mbak, jawab sang sopir, penuh sesal. Tolong, Pak, bahkan suami saya terluka parah. Kalimat sobek dan perutnya terkena tembakan. Saya mohon, tolonglah kami. Pinta Arumi seraya menangkupkan kedua tangannya. Ya Allah, pantas saja jenengan tadi melakukan hal nekat ya, Mbak. Segala hadang truk saya. Alhamdulillah, remnya pakem habis di servis. Saya gak tahu lagi, kalau saja tadi telat injak rem, ucap sang sopir, yang mulai bisa menata keterkejutannya. Joe, cek bak belakang. Siapa tahu ada celah dikit buat bawa mereka bertiga,
ucap sang sopir memberi perintah pada sang kenek. Pemuda itu pun mengangguk dan dengan sigap memeriksa keadaan belakang truk tersebut. Suami jenengan dia mana tuh, Mbak? Tanya sang sopir sambil mengedarkan pandangannya. Di situ, Mas. Tolong bantu saya angkat beliau. Tubuh saya lemas, ucap Arumi dengan nada lemah. Syok tadi membuat tenaganya seakan terkuras habis dari tubuhnya. Sopir tersebut pun menuju arah yang ditunjuk Arumi. Astagfirullah. Mari Mas, saya bantu berdiri. Sang sopir dibantu keneknya memapah tubuh tak berdaya, Max Stewart. Seandainya mereka tahu siapa yang sedang mereka tolong saat ini, mungkin seluruh tulang mereka akan copot seketika dari badan. Dalam keadaan setengah sadar, Max bersyukur keadaan istrinya selamat. Tadi, napasnya hampir terputus saat melihat adegan nekat yang dilakukan istrinya. Dia sampai rela berkorban demi aku sampai sebegitunya. Arumi, apa kau tahu kalau laki-laki yang kau bela ini adalah orang yang kejam? Bahkan aku selalu bertindak kasar tanpa hormat padamu, batin Max. Kedua matanya tertutup, lidahnya keluh. Ia sangat lemah saat ini, hingga tak mampu mengucap satu patah kata pun. Akan tetapi, dia tahu kalau sentuhan Arumi saat ini terasa hangat di tubuhnya. Arumi menolak tawaran sang sopir yang menyuruhnya duduk di depan, dan membiarkan sang kenek di belakang untuk menjaga Max. Saya istrinya, Pak. Saya yang berkewajiban berada di sisinya untuk menjaganya. Biarkan kami di sini, bersama tumpukan sayur. Kami sudah agar berterima kasih, karena kalian mau membantu. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kalian karena telah memudahkan urusan orang lain, ucap Arumi, seraya menyematkan doa di dalam kalimatnya. Suaranya yang lembut, membuat kalbu yang mendengar ucapannya akan terasa damai dan tentram. Entah kenapa ucapan Arumi mampu membius siapapun yang berada di dekatnya. Sang sopir dan kenek mengaminkan doa Arumi dalam hati mereka. Keduanya yakin di balik cadar itu tersembunyi kecantikan lahir batin. Walaupun penampilan Arumi saat ini begitu berantakan dan amis. Kemana saya harus membawa kalian? Rumah sakit atau kantor polisi? Tanya sang sopir sebelum ia melanjutkan perjalanannya dengan misi penyelamatan ini. Bawa kami ke rumah sakit dulu, Pak. Karena suami saya tertembak, ucap Arumi. Sang sopir pun mengangguk kemudian membawa kendaraan itu melaju dengan cepat. Arumi berkali-kali membisikkan kalimat thoyyibah di telinga suaminya. Ia berharap Max dapat bertahan dengan darah yang sudah keluar banyak dari tubuhnya. Semoga Allah memberikanmu kesempatan untuk bertaubat, Mas. Bertahanlah, bisik Arumi. Max tidak bisa menjawab, tetapi pria itu masih bisa mendengar suara lembut Arumi yang melantunkan nyanyian aneh di telinganya. Membuat Max menolak untuk tidak sadarkan diri. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap sadar. Ia nyatanya belum siap menyerahkan nyawanya pada Tuhan yang belum pernah ia sembah dengan benar. Arumi terus membaca Al-Quran yang dia hafal sepanjang perjalanan. Naima yang berada di sisinya bahkan ikut merasakan tentram. Ia bersyukur tuannya mendapatkan istri wanita yang solihah seperti Arumi. Namun, ia kembali teringat dengan keadaan Azura, wanita yang sudah mengajaknya bekerja di mansion mewah Max. Mereka sampai di rumah sakit kecil, karena hanya itu bangunan yang mereka lewati. Max langsung dibawa ke IGD. Arumi mengeluarkan kalung emas putih miliknya untuk membayar biaya administrasi namun ditolak oleh pihak rumah sakit tersebut. "Mbak jual dulu saja karena kami hanya menerima uang cash," kata wanita di bagian pendaftaran. "Tapi, kami baru saja dirampok. Saya hanya memiliki ini, tolonglah," pinta Arumi dengan suara tegasnya. Bersambung 37. "Maaf, Mbak. Ini rumah sakit kecil, dan memang begitulah aturannya. Sebaiknya, Mbak cari pasar di sekitar sini," kata wanita yang di bagian pendaftaran itu lagi.
Arumi merasakan hatinya mencelos, ia ingin suaminya segera ditindak karena keadaannya yang sudah sangat lemah. Baik, saya akan berusaha mencairkan emas ini jadi uang. Tapi, tolonglah, tindak lanjuti pertolongan untuk suami saya. Pinta Arumi lagi dengan tegas. Suami Anda perlu menjalani operasi besar, untuk mengangkat material peluru dalam perutnya. Hal itu akan kami lakukan setelah administrasi selesai. Saat ini, hanya pertolongan pertama yang bisa kamu berikan. Sebaiknya Anda cepat pergi dan cari uangnya, ketus wanita itu lagi, seraya mengusir Arumi. Ingin rasanya Arumi marah, namun ia tak mungkin melakukannya. Bisa saja rumah sakit ini justru akan menolak permohonannya. Sementara keadaan suaminya sudah kritis. Karena itulah, Arumi harus bisa mengkondisikan emosinya. Arumi menghampiri Naima dan menjelaskan pada gadis itu bahwa dirinya harus pergi sebentar. Arumi berjalan dengan cepat keluar rumah sakit. Keadaannya yang kacau tak ayal menjadi pusat perhatian orang-orang di dalam gedung itu. Arumi memberanikan diri bertanya kepada pihak keamanan ruang sakit, akan letak pasar atau toko emas di dekat tempat itu. Ada, Mbak, tetapi, lumayan jauh. Sekitar 10 km dari sini, kata sang security. Ya Allah, bagaimana cara aku agar bisa sampai ke sana? Mas Max, tidak punya waktu banyak lagi. Berikan petunjuk padaku ya Rob, batin Arumi, memanjatkan doa pada Tuhannya. Hanya kepadanya tempat bersandar satu-satunya saat ini. Permisi, tiba-tiba ada seorang wanita parubaya yang menghampiri Arumi. Membuat wanita yang tengah kebingungan itu menoleh. Saya, tanya Arumi memastikan, seraya menunjuk dirinya. Iya, Anda, boleh kita bicara sebentar, di sana, pinta wanita parubaya yang juga mengenakan kerudung itu, seraya menunjuk ke arah kursi tunggu. Arumi pun mengangguk, walaupun dirinya memiliki masalah yang dikejar waktu, ia tak mungkin mengabaikan peringatan wanita yang lebih tua ini darinya. Maaf, jika ibu lancang sama kamu. Tetapi, saya lihat sepertinya kamu sedang mengalami masalah. Boleh saya tahu, siapa tahu bisa saya bantu, kata wanita itu dengan senyum yang lembut penuh aura keibuan. Arumi hanya terdiam, menelisik wanita di hadapannya lebih dulu. Walaupun urusannya gawat darurat, ia tak bisa percaya begitu saja. Bukan curiga tapi lebih kepada waspada tingkat tinggi. Arumi, bahkan sejak tadi melafazkan ayat kursi di dalam harinya. Melihat Arumi hanya diam, wanita itu kembali bicara. Demi Allah dan Rasulullah, saya hanya tergerak sebab melihat kegundahan di mata kamu yang indah ini, nak. Percayalah, saya juga sedang menunggu suami saya yang sedang sakit, kata wanita itu lagi mencoba meyakinkan Arumi. Dia tahu, jika wanita di hadapannya ini sedang berhati-hati. Masya Allah, maaf, Bu, saya hanya menjaga diri. Kami baru berada di kota ini, kami korban perampokan saat sedang dalam perjalanan ingin ke kota lain, tutur Arumi, mengarang cerita. Tidak mungkin, ia jujur akan keadaannya serta siapa suaminya. Demi Allah, Arumi berkali-kali mengucapkan istighfar dalam hatinya. Berharap, Allah memaklumi niatnya yang melakukan itu semua demi menjaga dan menyelamatkan nyawa, Max. Innalillahi, lalu bagaimana keadaan kalian? Siapa yang sedang sakit dan terluka dan apakah kamu baik-baik saja? Jadi, apa ada yang bisa saya bantu sekarang? Katakanlah jangan ragu, nak, cecar wanita itu dengan tatapan mata yang antusias dan penuh kepedulian. Bahkan, Arumi bisa melihat ketulusannya. Sehingga Arumi percaya dan menceritakan keadaan suaminya, serta niatnya yang ingin mencari toko emas. Sebentar ya, wanita itu pun mengeluarkan ponselnya lalu menelpon seseorang. Meminta izin pada yang ditelepon bahwa dia akan naik ke lantai atas dan meminta agar segera disusul. Setelah itu,
Wanita tersebut menarik lengan Arumi mengajaknya masuk lift yang akan membawanya kembali ke lantai di mana suaminya berada. Wanita itu kini sudah berada di depan kasir bersama Arumi. Bahkan wanita itu menjamin pengobatan Max dengan data-data pribadinya. "Terima kasih atas bantuannya, Bu. Sebaiknya Anda terima ini," kata Arumi seraya menyerahkan kalung emas miliknya. Ia menyembunyikan balok emas yang mungkin akan membuat orang curiga. Karena Arumi bercerita jika dirinya dirampok. Arumi tahu, harga kalungnya bisa menutupi biaya pengobatan. Karena jika diuangkan, sekitar 5 jutaan. Setelah Max nanti ditindak, baru Arumi akan mencari cara untuk mencairkan emas batangan yang berada di dalam saku gamisnya itu. "Peganglah perhiasanmu, Nak. Anggap saja ini sedekah ibu agar suamiku segera pulang ke rumah. Sudah 1 pekan ada di ruang ICU," kata wanita tersebut dengan tatapan sendu. Arumi pun langsung mengangkat kedua belah tangannya dan mengucapkan doa untuk kesembuhan suami ibu tersebut. Wanita parubaya itu mengaminkan dan tersenyum bahagia. Dia langsung bisa menebak, kalau wanita bercadar di hadapannya ini bukanlah orang sembarangan. Arumi bisa melafazkan doa yang biasa dibacakan oleh para ulama. "Semoga doa yang sama berbalik kepada suamimu, Nak." "Oh iya, siapa namamu?" "Panggil saja saya, Arumi, Bu," jawab Arumi dengan senyum lega. Allah telah mendatangkan pertolongannya dengan cara yang tidak ia duga sama sekali. "Keadaanmu juga sepertinya perlu diperiksa oleh petugas kesehatan," curiga wanita itu lagi. Apalagi, di pakaian Arumi terdapat bau anyir darah. Memang pakaiannya berwarna gelap, sehingga warna bekas darah tidak terlihat. Bahkan, sobekan di bibir Arumi pun tertutup dengan nikop. "Insya Allah, saya tidak apa-apa, Bu," ucap Arumi, berharap wanita yang menolongnya ini berhenti khawatir. "Baiklah, kalau begitu, tunggulah suamimu, dia pasti butuh kau di sisinya. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk mencari saya. Saya ada di lantai 6, panggil saya, Umi Hajar. Suami saya Abdul Aziz," jelas wanita itu dengan usapan lembut di bahu Arumi. Arumi hanya bisa mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca. Ia sangat bersyukur Allah pertemukan dengan orang sebaik ini. 4 jam Arumi menunggu operasi pengangkatan material peluru di perut Max selesai. Ternyata biayanya yang harus ia lunasi cukup mahal. Arumi harus mencari cara untuk mencairkan emas batangan itu. "Naima, kau harus ikut aku," ajak Arumi. Setelah ia memastikan keadaan Max bisa ditinggal. Pada akhirnya, Arumi dan Naima harus berjalan kaki sejauh 10 km demi mencapai pasar yang ditunjuk oleh orang-orang yang mereka temui di jalan. Arumi berkali-kali menolak tawaran dari laki-laki yang menawarkan tumpangan padanya. Entah itu motor ataupun mobil. Walaupun Arumi merasakan kebas pada kakinya, serta sakit pada perutnya karena menahan lapar. Dia sesekali menoleh pada Naima, merasa kasihan pada wanita muda itu. Padahal, Naima juga mengalami luka di lengannya. Tiba-tiba, Arumi merasakan tanah yang dipijaknya bergoyang. Dan, bruk, Arumi terhuyung ke depan. "Astagfirullah, Nyonya." Bersambung. 38. Arumi terjatuh dengan lutut menapak aspal. Naima langsung merangsek membangunkan. "Nyonya, pasti kelaparan. Sejak semalam tak ada sedikit pun air maupun makanan yang masuk ke dalam perut," batin Naima prihatin. Seharusnya dia puasa hari ini, tetapi keadaan memaksanya untuk tidak menjalankan kewajibannya. Sholat pun tidak karena pakaiannya yang kotor penuh najis. Arumi pada akhirnya menangis lantaran memikirkan berapa banyak dosa yang telah sengaja ia lakukan. "Nyonya, kenapa Anda menangis?" "Tuan, Max kan sudah melewati masa kritisnya, kita juga sebentar lagi sampai ke pasar. Lihatlah, gedungnya sudah nampak," cecar Naima, heran sekaligus khawatir.
Aku meninggalkan sholat sejak subuh tadi dan juga tidak berpuasa. Aku takut akan dosa-dosaku, Naima, lirih Arumi menahan isak tangisnya. Baru sehari saja, Nyonya sudah setakut ini. Lalu, bagaimana dengan aku yang bertahun-tahun telah meninggalkan kewajiban sebagai muslimah? Batin Naima lirih penuh sesal di dalam hatinya. Nyonya, keadaan kita tidak memungkinkan untuk itu. Anda juga secara tidak langsung sudah berpuasa. Karena, kita sejak semalam tidak masuk air setetes pun. Mendengar ucapan Naima, Arumi langsung mendongak. Ia tersadar bahwa gadis muda di sebelahnya ini, juga pasti tersiksa dengan keadaan lapar yang mendera. Maafkan, saya Naima. Kamu jadi ikut sengsara. Ayo, kita jalan sedikit lagi, ucap Arumi. Ia kembali memaksakan diri untuk bangun. Dengan susah payah, Arumi dan Naima kembali berjalan. Meskipun terlihat terlatih-tatih, para pengunjung pasar nampak memerhatikan mereka karena keadaannya yang lusuh dan berantakan. Banyak dari mereka menjauh dan jaga jarak dengan keduanya. Selain bau tubuh yang menyengat, mereka juga curiga. Hingga pada akhirnya, Arumi menemukan toko yang dia cari. Alhamdulillah, ini tokohnya, Naima. Semoga mereka mau membayar perhiasan yang saya punya, kata Arumi, penuh syukur dengan senyum lega di balik nikopnya. Penjaga langsung memanggil pemilik toko, karena dia curiga akan penampilan kedua wanita yang datang. Bahkan, para penjaga toko langsung memasang tatapan waspada. Ada perlu apa? Tanya pemilik toko, tegas dengan tatapan menyelidik dan menelisik. Arumi, yang berniat menjual emas batangan jadi ragu. Karena tatapan penuh curiga dari sang pemilik toko perhiasan tersebut. Akan tetapi dia membutuhkan dana cukup besar. Selain untuk biaya pengobatan, mereka juga butuh makan dan pakaian ganti. Saya ingin menjual kalung emas, jawab Arumi seraya mengeluarkan perhiasan miliknya itu dari dalam saku gamisnya. Sang pemilik toko menelisik semakin dalam. Kemudian bertanya, apa ada surat-suratnya? Arumi menggeleng. Maaf, tidak ada. Anda bisa memotong harganya karena tidak ada surat bukan? Ya bisa, tapi ini bukan hasil kalian mencurikan. Tuduh sang pemilik toko emas itu terang-terangan. Astagfirullahaladzim, Anda kenapa bisa menuduh orang sembarangan? Saya ini kan customer. Apa ini perlakuan pada pelanggan yang datang ke toko ini? Tegas Arumi, menolak sangkaan atas dirinya. Ya, siapa tahu aja kan. Saya hanya waspada, jawab sang pemilik tanpa menyesali ucapannya. Tatapannya bahkan melihat dengan remeh antara Arumi maupun Naima. Majikan saya wanita baik-baik. Kami baru saja kerampokan sehingga suaminya masuk rumah sakit. Hanya kalung ini yang tersisa karena dipakai di dalam gamis. Apa kalian tidak bisa melihat keadaan kita yang mengenaskan seperti ini? Pantaskah justru kami mendapatkan tuduhan yang bukan-bukan? Bahkan sejak semalam kami tidak masuk makanan dan minuman. Kami berdua juga berjalan kaki hampir 10 km dari rumah sakit Husada sana. Kalian pasti tahu kan, silakan cari di Maps. Naima yang tak terima tuduhan atas Arumi akhirnya buka suara dengan lantang. Sabar Naima, ucap Arumi pelan, seraya merangkul lengan Naima. Ia bersyukur, Naima ada di sisinya untuk menguatkan dan membantunya. Arumi tak bisa membayangkan jika dirinya saat ini hanya sendirian. Mendengar penjelasan dari Naima, sang pemilik toko maupun para pekerjanya dan juga pengunjung, terkejut. Penuturan gadis muda itu masuk akal. Karena setelah diperhatikan, terdapat bercak darah di lengan Naima. Bawahan gamis serta dress mereka juga sobek sana-sini. Astaga, maaf. Saya tidak menyangka jika kejadiannya seperti itu. Tunggu sebentar, kata sang pemilik toko, kemudian mulai menghitung harga dari kalung milik Arumi tersebut. Karena keadaan kalian, saya tidak akan mengurangi harganya. Semoga suami Anda baik-baik saja setelah ini,
kata sang pemilik toko yang kini raut wajahnya berubah simpati. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Semoga toko Anda berkah dan laris, doa Arumi saking senangnya. Ia menerima sekitar 7 jutaan dari harga perhiasannya itu. Tak lama, ada yang datang memberikannya air mineral dalam botol dan juga roti. Terimalah, Mbak, makan ini, karena wajah kalian sangat pucat, kata seorang ibu berkerudung yang merupakan pengunjung toko emas itu juga. Sehingga ia turut simpati setelah mendengar pengakuan Naimah. Masya Allah, jazakallahu khair, Bu. Terima kasih ya Allah. Masih ada hamba-hambamu yang baik di bulan penuh berkah ini, ucap Arumi pelan. Kemudian, mereka mencari celah yang tertutup di antara toko-toko, untuk memasukkan makanan tersebut. Bagaimanapun ini bulan suci Ramadan. Mereka berdua harus bisa menghormati muslim lain yang sedang berpuasa. Pelan-pelan makannya, Naimah. Alih-alih nanti kamu bisa sakit perut. Apalagi roti itu makanan padat, jadi kunyah dengan benar agar lambungmu tidak sakit, pesan Arumi. Sementara dirinya lebih memilih menyiram roti itu dengan air agar lunak sebelum dimasukkan ke dalam mulut. Di saat mereka sedang makan, tiba-tiba ada lagi orang yang datang menghampiri. Kali ini 2 gadis muda. Permisi, Kak, ini dari bos kami, kata gadis tersebut. Maaf, apa ini? Tanya Arumi, yang langsung menghentikan makannya dan menyembunyikan makanan serta minuman ke belakang tubuhnya. Tidak apa-apa, Kak, saya juga lagi tidak berpuasa. Ini, pakaian ganti dan juga jilbab dari bos kami berdua. Pemilik pakaian muslim di toko seberang toko mas tadi, jelasnya. Arumi pun menerima bantuan tersebut dengan penuh rasa syukur. Setidaknya, dia dan Naimah bisa ganti baju. Alhamdulillah. Allahumma barik. Yalla, jazakallahu khair. Tolong sampaikan rasa terima kasih saya kepada bos kalian. Semoga usahanya semakin berkah, ucap Arumi dengan doa yang ia sematkan untuk pemilik toko tersebut. Amin. Kami akan sampaikan, Kak. Oh iya, kata pemilik toko underwear, kalau kalian butuh CD atau bra, bisa ke tokonya saja. Nanti dikasih gratis, kata gadis penjaga toko pakaian itu lagi. Arumi dan Naimah mengucap rasa syukur berkali-kali. Tenaga mereka telah kembali setelah diisi makanan dan minuman. Mereka berdua juga langsung mencari kamar mandi umum untuk membersihkan diri dan mengganti pakaian mereka dengan pemberian orang-orang baik itu. Alhamdulillah, Naimah. Allah Maha Baik dengan segala pertolongannya jika kita tidak berputus asa dari rahmatnya. Allah akan selalu menolong ketika kita berada di ujung kesulitan dan merasa tak ada lagi jalan keluar. Setelah ini, kita bisa mencari masjid atau musola. Kita harus sholat, tutur Arumi, yang dianggukkan dengan sedikit ragu oleh Naimah. Bersambung, 39. Arumi dan Naimah segera kembali ke rumah sakit setelah mereka menemukan musola di dekat area pasar kemudian sholat di sana. Sekian tahun, Naimah baru kembali melakukan ritual kewajiban dalam agamanya. Bahkan, ada beberapa gerakan serta bacaan yang gadis itu lupa. Hingga, pada sujud di rakaat terakhir, gadis muda itu menangis senggukan. Arumi menenangkannya dengan kata-kata bijak yang begitu lancar meluncur keluar dari bibirnya. Alhamdulillah, yakinlah, bahwa Allah Maha Pemaaf. Pengampunannya luas, kata Arumi dengan senyum yang tertutup selembar kain nikob. Insya Allah, ya, Nyonya. Saya beruntung selamat dan bisa ikut dengan Anda. Tapi Azura, mohon kebaikan pada Allah untuknya. Kirimkan doa di setiap sholatmu, pesan Arumi. Naimah mengangguk. Gadis itu juga mengenakan pakaian muslim yang menutup seluruh tubuhnya kini. Hanya saja, Naimah tidak mengenakan cadar atau nikob. Ayo, kita kembali ke rumah sakit, ajak Arumi. Mereka berdua pun menghentikan taksi. Sesampainya di rumah sakit, Arumi langsung disambut oleh petugas bagian administrasi.
Arumi langsung menyelesaikan setengah dari biaya operasi, Max. Masih kurang sekitar 15 jutaan lagi. Arumi hanya mengiyakan. Ia akan menjual batangan emas miliknya di waktu yang tepat nanti. Karena toko emas pasti akan menyatakan surat-suratnya. Hingga pada akhirnya Arumi menemukan ide. Dia akan menemui Ibu Hajar untuk meminta bantuan wanita itu sekali lagi. "Nay, kamu istirahat saja. Aku mau menemui suamiku sebentar," pamit Arumi. Memang pasien yang berada di ruang ICU tidak bisa bebas dibesuk apalagi ditemui. Walaupun itu anggota keluarganya sekalipun. Arumi memasuki sebuah ruangan yang disterilisasi itu dengan jubah medis berwarna hijau. Hatinya mencelos melihat begitu banyak peralatan medis yang menempel pada tubuh kekar nan gagah suaminya. Bahkan, beberapa tato yang tergambar di tubuh Max terlihat nyata. "Mas, bagaimana keadaan kamu sekarang?" "Arumi, harap kamu akan segera pulih dan kembali sehat seperti sedia kala." "Alhamdulillah, Mas. Allah mempermudah urusan kita. Ada saja bantuan yang Allah kirim untuk memudahkan Arum mencari biaya pengobatan untukmu. Tolong, bertahan ya. Hargai usaha serta kerja keras Arum dan Naima. Mas, Arumi mulai sayang sama kamu. Arumi sudah menerima kamu sebagai suami dengan sebenarnya. Arumi janji akan memberikan apa yang menjadi hak kamu setelah sehat nanti. Makanya, Mas segera bangun ya. Jangan lama-lama tidurnya." "Arumi rindu," ucapnya dengan air mata yang tak mampu dia tahan untuk tidak merembes di pipinya. Tanpa ia sadari, pria yang terbaring tanpa daya itu meneteskan setitik air di ujung pelupuk matanya. Max mendengar apa yang diucapkan oleh istri cantiknya. "Tuhan, jika kau memang ada, tunjukkan kuasamu saat ini. Kabulkan apa yang menjadi keinginan Arumi. Dia istriku, yang nyatanya kau pilih, bukan? Tuhan, jika kau memang sehebat apa yang Arumi katakan, buktikan padaku. Selamatkan lagi aku kali ini. Maka, aku akan mempertimbangkan keberadaanmu." Suara hati seorang Max yang tidak sadarkan diri tetap terkesan angkuh, meskipun nyatanya dia butuh keajaiban itu. Max ingin sekali berusaha atau menggerakkan jari tangannya untuk membelai pipi Arumi yang menempel di punggung tangannya. Karena Arumi saat ini membuka nikopnya, Max dapat merasakan air mata itu mengalir di kulitnya yang dingin. Pipi istrinya basah, bahu Arumi turun naik, pertanda wanita itu menangisi keadaannya. Arumi mendudukkan tubuhnya, lalu mulai membaca Al-Quran yang dia hafal. Waktunya tidak banyak, daripada menangis saja tidak ada faedahnya, lebih baik mengaji. Arumi membaca ta'awudz selalu basmalah. Ar-Rahman, Alamal Quran, Kholaqal Insan, Alamahul Bayan. Merdu sekali. Lagu apa yang dia nyanyikan itu? Batin Max bersambung. 40. Belum sampai Arumi menyelesaikan bacaannya, seorang suster masuk dan memperingatinya untuk segera keluar. Waktu besuk habis karena pasien harus istirahat. Max berdecak kesal dalam hatinya saat Arumi meminta izin untuk pamit. Arumi berjanji akan masuk lagi jika diperbolehkan. Max ingin bangun, tapi dia tak bisa. Max ingin membakar rumah sakit ini yang telah berani memisahkannya dengan sang istri. Pria itu lupa kalau saat ini dirinya hanyalah pesakitan yang tak punya daya. Bahkan mulutnya saja dimasuki selang oksigen yang besar. Sial, batin Max. Berhentilah mengumpat, Max. Kau itu lemah sekarang, kata sosok tinggi besar yang tiba-tiba ada di sisi kepalanya. Hei, siapa kau? Kaget Max, panik dan ketakutan. Pasalnya, sosok yang saat ini berada di sisinya dan menatapnya dengan nyalang itu sangat mengintimidasi serta menyeramkan. Menyeramkan dalam artian wibawa yang belum pernah Max lihat sebelumnya.
bahkan dari para musuh-musuhnya yang kejam dan kuat. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku hanya seorang pesuruh yang akan menjemputmu. Akan tetapi, sebelum saat itu tiba, sebelum mandat dari Tuhanku sampai, dengarkan apa yang aku ucapkan saat ini. Kau bersiaplah untuk menghadap Tuhan yang selama ini tidak pernah kau akui keberadaannya. Kau bersiaplah berpisah selamanya dengan wanita cantik yang mencintaimu dengan tulus serta penuh pengorbanan itu. Bersiaplah, Tuhan telah menyiapkan laki-laki lain yang sesuai dengan standar dan selevel dengan keimanan serta kesolihannya. Maka, nikmatilah saat-saat terakhir kau bersamanya. Ucap tegas penuh peringatan dari sosok yang asing itu. Max seketika merasakan tubuhnya bergetar hebat. Belum pernah ia ditimpa rasa ketakutan yang teramat sangat seperti saat ini. Max langsung teringat bagaimana perlakuan terakhirnya terhadap Arumi. Padahal, jika wanita itu ingin membalas bisa saja. Arumi sangat memungkinkan untuk meninggalkannya. Tapi, wanita itu kembali dengan air mata dan cinta untuknya. Tidak, aku tidak boleh pergi kemanapun. Tidak boleh ada satupun yang berani memisahkanku dengannya. Arumi milikku, selamanya hanya milikku. Teriak Max dalam alam sadarnya. Heh, kau pikir kau ini siapa? Kau punya kekuatan apa untuk menentang yang maha kuasa dan maha dahsyat? Sarkas sosok yang wajahnya tertutup tudung jubah besarnya itu. Nyawaku saat ini berada di ujung tanduk. Bahkan kau tidak memiliki kuasa apapun untuk menggenggamnya. Berani sekali kau berteriak di hadapanku. Sosok tinggi itu mencengkeram kepala Max, hingga pria itu kesakitan dan kejang hebat. Di luar ruangan, Arumi mendapat kabar dari perawat akan keadaan pasien saat ini. Arumi melihat dengan jelas bagaimana tubuh kekar suaminya itu kejang-kejang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa yang terjadi, dokter? Bukankah keadaan suami saya sudah lewat dari masa kritis? Arumi berpegangan pada dinding, takut tubuhnya tak kuat menahan guncangan dalam hatinya saat ini. Kami juga tidak habis pikir, Bu. Semoga masih ada jalan. Berdoalah agar Tuhan memberikan keajaiban, kata sang dokter. Arumi pun disuruh keluar. Wanita itu hanya bisa melihat keadaan Max dari balik kaca kecil. Selamatkan suamiku, ya Rohman ya Rohim, ya Malik ya Kudus, lirih Arumi, melafazkan Asmaul Husna. Nama-nama baik dari Tuhannya. Sementara itu, di alam bawah sadar, Max. Kau apakan aku? Lepaskan. Jangan bawa aku pergi. Aku ingin bersama istriku. Aku harus berterima kasih kepadanya. Berikan aku kesempatan, kumohon. Pertama kalinya, seorang Max yang angkuh mengucapkan permohonan dengan tulus. Waktumu sudah berakhir. Manusia kejam. Bersambung. 41. Tidak, aku tidak bisa melihat kekecewaan di wajahnya, istriku. Jerit Max, penuh keputusasaan. Berikan aku kesempatan. Aku belum membalas budi baiknya selama ini. Pinta Max lagi. Sosok berjubah yang tinggi jangkung itu tersenyum penuh kemenangan. Sebenarnya, waktu Max belum tiba. Dia hanya menggertak pria yang merasa dirinya paling hebat itu. Max selalu mengira tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada satupun musuh yang mampu membunuhnya. Dia akan selamat lagi dan lagi. Nyawanya seperti kucing. Nyatanya, Max tidak tahu bahwa ada satu kekuatan yang berada paling tinggi dari yang tertinggi sekalipun. Apa jaminannya? Kau pikir, manusia kejam tak tahu aturan seperti kau ini layak diberi penangguhan? Hah. Sosok itu sekali lagi berteriak kencang tepat di telinga Max. Hingga, pria itu merasa gendang telinganya seolah pecah. Aku layak mendapatkannya. Selama ini, aku tidak tahu akan keberadaan Tuhan. Aku tidak pernah bisa percaya jika tidak mempelajari agama dengan benar, bukan? Maka itu, berikanlah aku kesempatan, pinta Max lagi, dengan terbata.
Lidahnya seolah kaku dan ludahnya juga kering. Kau ini, takut mati karena belum merasakan nikmatnya tubuh istrimu itu, atau memang benar-benar mau mengenal Tuhan yang menciptakanmu dengan cara bertobat? Cecar sosok misterius itu dengan suara beratnya. Baru kali ini, Max merasakan takut yang teramat sangat hingga dingin itu merasuk ke dalam tulang dan seakan hendak menghancurkannya. Max baru kali ini merasakan ketidakberdayaan pada dirinya. Badannya kaku tak bergerak, hanya mata dan bibirnya saja yang mampu mengekspresikan perasaannya. Dia merasa lemah, tak berarti apapun di depan sosok yang tidak dikenalnya ini. Sosok yang mengintimidasinya dengan sorot mata yang belum pernah Max lihat sebelumnya. Siapa sosok itu? Dari mana dia datang? Yang pasti bukan salah satu musuhnya. Diakah malaikat maut yang sesungguhnya, yang selama ini Max perankan ketika menghabisi para pesaing maupun musuh-musuhnya? Aku ingin mengenal Tuhan yang selama ini diyakini dan disembah oleh Arumi. Bahkan, wanita itu selalu memanjatkan doa padanya untuk keselamatan kami serta kesembuhanku. Aku ingin mengetahui kebenaran serta kebesarannya. Aku ingin tahu, kenapa Arumi begitu memujanya dan menuruti segala perintah serta menjauhi larangannya. Berikan aku kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dan arti hidup yang tidak pernah aku temukan selama ini, pinta Max, memohon sekali lagi. Mata yang biasa penuh keangkuhan itu kini merembeskan air. Max menangis menandakan kesungguhan atas permintaannya. Sosok berjubah itu kembali menaikkan sudut bibirnya penuh arti. Misinya berhasil. Pria yang selalu merasa menjadi salah satu manusia terkuat dan terhebat itu, kini memohon dengan tatapan memelas padanya. Di tengah ketidakberdayaan tubuhnya, ya, Allahku yang maha baik dan pemaaf, telah memberikan kesempatan padamu. Semua, karena sedikit kebaikan yang kau berikan pada Paman Arumi dan juga doa tulus dari perempuan itu. Kau, setidaknya telah memastikan pria tua yang soleh itu memiliki makanan untuk sahur dan juga berbuka. Kau juga menyiapkan penjaga demi memastikan keamanannya. Sekarang, bersiaplah kembali pada istrimu, dan tunaikan janjimu pada Allah. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Tuhan, yang menggenggam nyawamu. Tegas sosok itu berkata sebelum ia kembali menyentuh ubun-ubun Max, lalu menghilang. Nit, dia kembali. Detak jantung pasien kembali berdetak, dok. Teriak suster yang tengah menatap monitor. Alhamdulillah, ini sebuah keajaiban. Pria itu sempat kuyakini telah pergi menghadap Ilahi beberapa detik tadi, kata sang dokter seraya menghembuskan napas lega. Sementara, Arumi yang berada di luar ruangan, mengucap syukur ketika mendapatkan kabar akan keadaan Max saat ini dari perawat. Alhamdulillah, ya Allah, engkau telah mengembalikan suamiku, ucap Arumi lirih, kemudian berpelukan dengan Naima. Asteris. Mas, bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Arumi, pada Max yang sedang bersandar di kepala hospital bed. Wanita itu, terus tersenyum sambil menyuapi suaminya bubur. Max, hanya diam menatap istrinya tanpa kedip. Tiba-tiba, kedua mata itu kembali basah. Aku tidak pernah sebaik ini dalam hidupku. Aku tidak akan berada di posisi ini jika bukan karena doamu. Aku bersyukur dan merasa beruntung kita dinikahkan paksa pada malam itu. Bimbing aku Arumi, agar bisa menjadi imam yang baik untukmu, ucap Max, sungguh-sungguh, yang membuat Arumi terpaku seketika. Bersambung. 42. Mas, ini benaran kamu? Heran Arumi, seraya menatap Max dengan kedua mata yang melebar dan mengerjap beberapa kali. Sungguh menggemaskan, hingga Max tanpa sadar tersenyum lebar. Bukan, tapi jin, jawab Max, dengan kelakar sambil tersenyum. Nyatanya, hal itu membuat Arumi semakin merasa aneh.
Suaminya yang dia kenal sebelumnya tidak pernah tersenyum apalagi bercanda. Astagfirullah. Apa ada masalah dengan kepalanya? Kenapa Mas jadi berubah begini setelah sadar dari komanya? Batin Arumi bertanya-tanya seorang diri. Dia tak berani bicara di luar hatinya takut Max tersinggung. Arumi masih ingat dengan benar bagaimana watak suaminya itu, dan bagaimana respon seorang Max jika marah. Mas, jangan asal kalau bicara. Memangnya mau Arumi bacakan ayat kursi? Ucap Arumi sambil mengerucutkan bibirnya. Hei, jangan menggoda suamimu yang sedang sakit ini, celetuk Max. Menggoda gimana? Memangnya apa yang Arum lakukan? Tanya Arumi bingung, terlihat dari keningnya yang berkerut serta alis yang menukik tajam. Tadi, bibirnya maju, mau minta ciumkan. Goda Max, sengaja. Dia suka melihat kala istri cantiknya ini merajuk. Ah, tidak. Arumi mendelik, dan spontan langsung menggeleng dengan cepat. Menolak keras dugaan yang ada di dalam kepala suaminya itu. Mana ada kayak gitu. Sama sekali gak ada niat seperti itu, sungguh. Tambah Arumi lagi menegaskan. Kelakuan Arumi kembali membuat Max tersenyum. Kali ini disertai kekehanpelan. Hal tersebut membuat Arumi kembali melongo. Benar-benar ada yang tidak beres, pikirnya. Kenapa kamu seperti terlihat bingung begitu? Memangnya orang yang memiliki niat untuk berubah menjadi lebih baik itu aneh ya? Cicar Max. Ucapannya barusan lantas menyadarkan Arumi dari keheranannya. Astagfirullahaladzim. Jadi, Mas sungguh-sungguh ketika mengatakannya barusan? Tanya Arumi memastikan. Dia masih tidak percaya jika yang bicara ini adalah suaminya yang angkuh dan kejam. Tentu saja, istriku. Apakah wajah ini terlihat meragukan? Max balik bertanya, dengan nada lembut, seraya mendekatkan wajahnya ke hadapan Arumi. Kelakuannya itu sontak membuat Arumi gugup. Apalagi, ini pertama kalinya, Max memanggil dirinya dengan sebutan istri. Maaf, Arum pikir, ada masalah dengan saraf di kepala, Mas, jawab Arumi jujur. Sehingga kali ini giliran kedua mata, Max yang membulat sempurna. Dia ini, kenapa menggemaskan sekali? Kalau saja aku tidak sakit, sudah ku makan dia. Batin Max, dengan perasaannya yang mulai tertarik pada Arumi. Kamu pikir, aku ini gegar otak ya? Makanya mau tobat begitu. Oh, istriku, kamu lucu sekali, kata Max lagi, sambil menarik pipi Arumi dengan tangannya. Aduh, sakit, Mas. Arumi mengadu dengan nada manja, dan itu sama sekali tidak disengaja. Responnya yang natural barusan membuat Max kembali tertawa. Siapapun yang melihat mereka berdua, pasti sama sekali tidak mengira jika hubungan suami istri ini yang sebelumnya sangatlah ekstrim. Max mengusap pipi Arumi yang barusan dia tarik dengan lembut. Tatapannya pun tak lepas dari wajah cantik di hadapannya walaupun saat ini Arumi tanpa make up. Bahkan dia mandi ala kadarnya saja. Namun, kecantikan alami dari wajah Arumi justru terpancar ketika tanpa polesan begini. Bibirnya yang merah alami serta pipinya yang putih kemerahan, juga bulu mata lentik yang membingkai iris hazel milik Arumi. Aku sungguh-sungguh, Arumi, aku telah mendapatkan pelajaran yang begitu berarti dari kejadian ini. Tuhan, yang selama ini tidak aku yakini keberadaannya, ternyata memberikan kesempatan padaku untuk hidup lebih lama lagi. Aku ingin membalas budi baikmu, dengan menjadi suami yang membahagiakanmu, serta mampu melindungimu, tutur Max, tulus dan jujur. Bahkan tatapan hangatnya mampu melelehkan kristal bening yang menumpuk di pelupuk mata Arumi. Masya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Arumi hanya mampu mengucapkan kalimat thayyibah seraya membekap mulutnya. Dia menangis terharu setelah mendengar penjelasan dari suaminya. Pantas saja, dokter sempat mengatakan kehilangan denyut nadi Max kala itu. Ternyata,
Suaminya sempat mati suri. Bismillah, Mas. Jika memang benar begitu, maka kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mas, hanya sebagai kecil dari umat manusia yang mendapatkan kesempatan itu. Pasti ada kebaikan, Mas, yang menjadi pertimbangan Allah. Allah Maha Tahu, semua ini pasti ada hikmahnya di kemudian hari, ucap Arumi dengan suara yang bergetar serta air mata yang terus berjatuhan. Ingin rasanya ia memeluk pria yang berstatus suaminya ini. Saking bahagianya, seakan tahu apa yang ada dalam pikirannya, Max membentangkan kedua tangannya seraya tersenyum. "Boleh minta peluk?" tanya Max, dengan mimik wajah polosnya. Arumi sontak mengangguk kemudian menghamburkan tubuhnya ke dalam dekapan Max. Pertama kalinya, Arumi berada dalam pelukan seorang pria bertubuh gagah dengan dada bidang yang terbuka. Masya Allah, nyamannya. Jadi, begini rasanya dipeluk orang tampan, batin Arumi girang. Bersambung 43. Dikarenakan keadaan Max yang sudah membaik, maka dokter memutuskan untuk memulangkan dirinya. Sebab itulah, Arumi harus melunaskan biaya pengobatan selama beberapa hari ini. Arumi kembali didera kebingungan, lantaran harta yang dia miliki hanya tinggal 1 batang emas murni. Di mana Arumi sendiri tidak tahu berapa beratnya. Akan tetapi, Arumi tidak patah arang. Wanita solihah itu yakin kalau Allah akan memberikan jalan baginya. "Maaf, sekali lagi aku telah menyusahkanmu," ucap Max, pelan setelah Arumi selesai sholat zuhur siang itu. Arumi memang memutuskan untuk sholat di dalam kamar perawatan suaminya, ketimbang di musola. Karena kebetulan, pasien hanya tinggal Max dan 1 orang tua saja di pojokan sana. Sementara Naima dianjurkan oleh Arumi untuk istirahat di musola rumah sakit saja. Tidak ada suami yang menyusahkan istrinya, Mas, ucap Arumi dengan senyum yang menghias wajahnya, acap kali ia berbicara. Max menghela napasnya, kerisauan di kedua mata Arumi tidak mampu membohonginya. "Kalau tahu begini, lebih baik aku mati saja, bukan? Kau bisa kabur dan tidak perlu memikirkan biaya pengobatanku." "Sepertinya aku salah mengajukan permohonan pada sosok misterius itu," ucap Max dengan raut wajah penuh sesal. Sebuah ekspresi yang tidak pernah ia guratkan seumur hidupnya. Ucapan Max barusan langsung mendapatkan respon kaget dari Arumi. Wanita itu bahkan spontan berdiri sambil mengucapkan istighfar dengan suara bergetar. Arumi memberanikan diri untuk menggenggam tangan suaminya yang sudah tidak terhubung dengan selang infus lagi. "Sesulit apapun yang akan kita hadapi, Arumi sangat bersyukur, Allah telah memberikan Mas kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Kita tidak boleh berhenti berharap atas rahmat dan pertolongan dari Allah. Setiap umat muslim harus yakin bahwa setiap hal yang terjadi padanya tak lepas dari segala ketentuan dari Allah. Semua yang kita hadapi pasti ada maksud dan hikmah di balik itu semua. Mas, tidak boleh menyesali kesempatan ini," tutur Arumi dengan kedua mata yang sudah kembali tergenang air. Mendengar dan menyaksikan ucapannya justru mengakibatkan Arumi sedih. Max kembali didera sesal. Dia sungguh merasa perasaan yang sama sekali belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Bukan ini maksudnya. Max hanya tak ingin Arumi terbebani dengan keadaannya yang tanpa daya dan tak memiliki apapun saat ini. Masa dan keadaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Max ingin bicara, namun yang ia rasakan justru tercekat pada tenggorokannya. Dadanya seketika sesak, seperti tertimpa benda yang sangat berat. Menyaksikan rona kesedihan di wajah Arumi, ternyata begitu menyakitkan baginya. Perasaan ini, bahkan tidak ia alami ketika ditinggal mati dengan tragis oleh ayah dan juga kakeknya. "Aku hanya Max," sungguh tidak dapat meneruskan ucapannya. Pria itu menunduk dalam, kemudian meremas pakaian rumah sakit yang masih dia kenakan.
Saat ini, aku merasa menjadi manusia yang paling tidak berguna dan lemah. Aku, bahkan hanya bisa mengandalkanmu saja. Aku, tidak bisa memberikan beban yang berat untukmu. Sebaiknya, kau jual saja ginjalku. Ucapan Max kali ini, semakin membuat Arumi kaget bukan main. Itu, adalah penuturan paling putus asa yang pernah ia dengar. Astagfirullahaladzim, istighfar, Mas. Kamu tidak boleh putus asa begitu. Tidak boleh ada satupun anggota tubuh kita yang dijual. Apa yang ada di dalam tubuh kita saat ini, bukanlah milik kita, Mas. Bahkan nyawa sekalipun, kita tidak berhak untuk menentukan matinya. Semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, Sang Maha Pencipta. Allah yang berhak mengambilnya, ucap Arumi tegas, meskipun ada nada bergetar yang sekuat tenaga ia sembunyikan. Mendengar ucapan Arumi, membuat Max langsung menengadahkan kepalanya. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin melihatmu terbebani dengan keberadaanku, Arumi. Aku hanya suami yang tidak berguna. Aku saat ini hanya manusia yang tidak berguna. Max menjerit sambil mencengkeram kepalanya. Arumi terlihat menggigit bibirnya demi menahan tangis. Ia tak mau terlihat lemah dan rapuh di hadapan suaminya yang butuh penyemangat ini. Memangnya, selama ini Mas pikir sudah menjadi manusia yang berguna gitu? Bukankah Mas selama ini hanya merasa sebagai manusia yang kuat, tangguh dan berkuasa? Ucapan sarkas yang Arumi lontarkan, membuat Max seketika membulatkan kedua matanya. Bersambung 44. Cukup lama, Max terdiam. Pria itu tak tahu harus mengatakan apa. Ucapan istrinya benar. Selama ini dia hanyalah memikirkan kekuasaan dan kekayaan untuk dirinya sendiri. Dia bahkan sering menghabisi lawan maupun saingannya tanpa berpikir. Mas, kesempatan kedua yang telah Allah berikan padamu, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jadilah pribadi yang lebih baik lagi. Pahami apa maksud Allah atas semua ini. Tak ada kejadian tanpa kisah dan hikmah di dalamnya. Kita hanya perlu merenungkan semua itu. Arumi berkata sambil menatap ke dalam iris Max dengan lekat. Berusaha menyelami perasaan pria yang saat ini merupakan suaminya. Bagaimanapun keadaannya, Arumi harus siap lahir dan batin. Arumi masih ingat pesan Paman Mustafa sampai saat ini. Aku tidak tahu harus bagaimana Arumi. Bahkan untuk keluar dari rumah sakit ini pun aku tidak tahu caranya. Apa kita kabur saja? Aku sudah kuat berlari, ucap Max asal. Ide yang sungguh di luar nalar. Hingga Arumi kembali membuatkan mata indahnya. Ide macam apa itu, Mas? Memangnya di sini tidak ada suster dan satpam? Bagaimana caramu melewati mereka? Cecar Arumi, yang penasaran apa yang ada di dalam pikiran suaminya ini. Aku bisa menghajar penjaga dan perawat itu dengan sekali pukul. Tenagaku sudah kembali, jawab Max dengan percaya diri. Dia bahkan terlihat mengepalkan salah satu tangannya. Astagfirullahaladzim. Arumi memukul keningnya, kemudian menggeleng. Itu namanya kekerasan, Mas. Jahat. Kamu tidak tahu diri dan terima kasih kalau menggunakan cara seperti itu. Apa kamu lupa bagaimana tindakan para tim medis dalam menyelamatkan nyawamu saat itu? Tegas Arumi, menohok sudut hati Max yang masih sedikit bersih dan lunak. Kan, tidak ada jalan lain. Mau bagaimana lagi? Max kembali asal bicara, hingga Arumi kembali menghela napas kasar, sambil mengusap dadanya. Mas, jika kamu ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, maka mulai saat ini pikirkan cara yang baik-baik. Bukan cara kriminal. Lupakan kebiasaanmu selama ini. Perlahan-lahan, kamu pasti bisa, ucap Arumi, dengan senyum yang kembali ia nampakkan di wajah cantiknya. Pria seperti Max memang harus dinasihati pelan-pelan.
Suaminya terlanjur hidup lama di bawah garis kekuasaan dan kekerasan, di mana dia bisa mendapatkan apapun dengan cara memaksakan kehendaknya pada orang lain. Aku tidak bisa menemukan cara yang baik saat ini, Arumi. Aku tidak akan bisa keluar dari sini jika kita tidak memiliki uang. Arumi sontak merogoh saku gamisnya. Kita memang tidak memiliki uang, Mas. Tapi, kita punya ini, tunjuk Arumi, seraya menyodorkan batangan emas murni ke atas pangkuan Max. Kedua mata Max langsung membola. Kamu sempat membawa simpananku. Kita bisa menjualnya. Uangnya pasti bisa untuk membiayai sisa administrasi rumah sakit ini. Kita juga bisa hidup layak setelah ini, Mas. Tapi, Arumi sedang berpikir, di mana menjualnya. Apa pikiran orang nanti jika Arum membawa batangan emas ini? Ucapan Arumi membuat ekspresi Max yang tadi sempat senang menjadi sendu kembali. Kamu benar, kamu tidak memiliki sertifikatnya. Mereka bisa saja menuduhmu mencurinya, ucap Max. Tatapannya cukup dalam pada sosok wanita di hadapannya saat ini. Dalam sepersekian detik, Arumi mendapatkan ide. Wanita itu kembali menatap Max dengan senyumnya yang sangat menawan. Allah memberikan Arum ide. Sebelumnya ada seorang wanita parubaya yang pernah menolong Arum untuk membayar uang muka administrasi tindakan operasimu, Mas. Namanya Ibu Hajar. Dia sedang menunggu suaminya yang dirawat intensif. Beliau mengatakan, jika Arum butuh sesuatu bisa datang kembali menemuinya. Mungkin, saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk meminta bantuannya lagi. Arum akan menjual emas ini padanya. Max hanya menyimak apa yang dikatakan dan direncana oleh istrinya itu. Sejak bersama Arumi, dirinya menemukan berkali-kali keajaiban. Mungkin, jika dipikirkan secara logika, dirinya sudah menjadi abu bersama dengan mansion mewahnya itu. Max hanya bisa mengangguk ketika Arumi meminta izin padanya untuk menemui Ibu Hajar. Kebetulan, Arumi melihat Naomi dan Ibu Hajar di musola rumah sakit. Ibu tidak menyangka, jika nona ini bersama kamu, Nak, kata Ibu Hajar yang terlihat sangat senang bisa bertemu dengan Arumi lagi. Iya, Bu, Naomi adalah salah satu pelayan suami saya. Akan tetapi, saat ini posisinya sudah sama dengan kami, jelas Arumi, membuat kening Ibu Hajar berkerut tanda bingung. Sama bagaimana, Nak? Sama-sama, kasta biasa, Bu. Tak ada majikan maupun bawahan. Harta suami saya sudah ludes. Dia takkan mampu mempekerjakan Naomi lagi. Kami tidak akan sanggup untuk membayar tenaga Naomi seperti dulu, jelas Arumi, agar wanita parubaya di hadapannya paham, begitu juga dengan Naomi. Arumi ingin gadis itu berhenti menganggapnya majikan. Ibu mengerti, harta suatu saat memang akan diambil lagi oleh Sang Maha Kaya. Akan tetapi, tidak ada kemustahilan, jika Allah berkehendak maka kekayaan suamimu akan dikembalikan bahkan berkali-kali lipat, tutur Bu Hajar menenangkan. Amin, Bu. Arumi ingin minta tolong sekali lagi. Boleh. Tanya Arumi yang mana terlihat sekali surat keraguan dari ekspresi serta tatapan matanya. Bu Hajar tersenyum setelah wanita itu mengusap kedua bahu Arumi dengan lembut. Katakan, Nak, jika ibu sanggup maka akan kulakukan, jawabnya. Arumi mengajak wanita itu untuk duduk di tempat yang cukup tertutup. Dia tak mau ada pandangan ingin tahu dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Arumi langsung mengeluarkan emas batangan dari dalam sakunya. Ia mengatakan bahwa inilah sisa harta kekayaan suaminya. Arumi juga menceritakan bahwa Max harus secepatnya melunasi biaya pengobatan selama di rumah sakit. Alhamdulillah, masih ada harta yang Allah perkenankan untuk kalian miliki. Walaupun habisnya di rumah sakit ini, tapi tidak apa-apa, ketimbang tidak sama sekali. Ibu tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar hartamu ini, Nak. Akan tetapi,
Ibu ada channel agar kamu bisa menjualnya tanpa sertifikat dan tanpa banyak pertanyaan, ucap Ibu Hajar lagi, yang sontak mengembalikan senyum Arumi. Bu Hajar kembali memanggil anaknya. Kemudian pria yang sudah berkeluarga itu mengantar Arumi ke sebuah toko agar bisa menjual emas batangan itu dalam waktu cepat. Pemilik toko sempat kaget karena keluarga Wijaya memiliki emas yang tidak ada sertifikatnya. Akan tetapi, putra Ibu Hajar menegaskan dengan alasan yang cukup bisa dipercaya. Saat ini, Arumi sudah memegang uang hasil penjualan emas tersebut. Terima kasih ya, Pak. Semoga Allah senantiasa limpahkan kebaikan kepada keluarga Anda, ucap Arumi dengan rona bahagia. Dia bisa segera membawa suaminya keluar dari rumah sakit kemudian memboyong ke rumahnya di kampung yang telah lama dia tinggalkan. Jangan sungkan, mohon doanya, agar ayah saya juga cepat pulang dari rumah sakit, ucap putra Ibu Hajar dengan sorot mata penuh harapan. Semoga Allah berikan ketentuan yang terbaik untuk ayah Anda ya, Pak, kata Arumi seraya mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Naomi pun melakukan hal yang sama. Gadis itu juga ikut senang karena tuannya sebentar lagi akan kembali sehat. Arumi kembali ke rumah sakit, memeluk Ibu Hajar dan mencium tangannya berkali-kali. Sungguh pertolongan dari Allah, hingga ia mengenal wanita sebaik ini di rumah sakit. Arumi menyempatkan diri untuk menemui Tuan Wijaya yang terbaring lemah dengan segala peralatan medis di tubuhnya. Arumi melafazkan doa demi kesembuhan pria itu. Hingga tak lama tubuh Pak Wijaya menegang. Bersambung, 45, Astagfirullahaladzim, Bapak, teriak Bu Hajar panik. Arumi yang baru selesai mendoakan langsung memundurkan tubuhnya. Dalam hatinya, wanita bernikob itu merasakan keanehan. Ketika anak laki-laki Bu Hajar hendak memanggil tim medis, Arumi dengan yakin menahannya. Maaf, Bu, Bapak sedang sakaratul maut. Tidak perlu memanggil tim medis dulu. Akan tetapi, alangkah baiknya Ibu yang menemani Bapak dengan talqin di telinga kanannya, jelas Arumi dengan hati yang berdegup kencang. Lantaran kali ini dirinya melihat untuk yang kedua kalinya bagaimana orang hendak dijemput oleh mautnya. Apa? Suami saya mau meninggal? Tidak, Nak. Ibu belum siap. Ibu Hajar menggelengkan kepalanya kemudian berteriak histeris. Wanita itu mendekati suaminya yang tengah mendelik dan ngorok. Begitu juga dengan anak laki-laki dewasa yang bertubuh besar itu. Mereka terus memanggil nama Pak Abdul Aziz sambil menggoyangkan bahu pria itu. Arumi memutuskan mendekat pada Bu Hajar setelah ia menoleh pada Naima. Temui suamiku, tapi ajak perawat ketika kamu berada di dalam kamar perawatannya. Juga, jangan biarkan perawat berlama-lama di dalam kamar tanpa pengawasan. Aku tidak suka melihat mereka memandangi suamiku yang sedang tidur, ucap Arumi pelan pada Naima. Maaf, di bab sebelumnya, autor salah menyebutkan nama Naima menjadi Naomi dan Pak Abdul Aziz menjadi Pak Wijaya. Naima lantas mengangguk. Tanpa menunggu lagi, gadis itu langsung keluar dari kamar yang membuatnya sempat gemetar ketakutan. Batu kali ini dirinya melihat langsung bagaimana orang meregang nyawa. Suami Bu Hajar saat ini nampak begitu menderita. Matanya mendelik begitu besar seakan hendak keluar dari rongganya, dan juga napasnya yang ngorok begitu kencang bagaikan orang yang tercekik hebat. Naima bahkan berlari ketika bayangan wajah pria patubaya yang sedang sakaratul maut itu terus melintas di depan matanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni aku jika selama ini sempat melupakanmu. Naima sekarang sadar dan mau taubat, ucapnya pelan sambil terus berlari di koridor. Nampak ia mengusap air mata yang merembes di pipinya. Sesampainya di ruangan Max, Naima memanggil suster untuk menemaninya. Kemana? Istriku, kenapa kau yang kesini? Cecar Max dengan kerutan bingung yang nampak di keningnya. Ia bahkan menatap Naima dengan tajam. Maaf, Tuan. Nyonya sedang bersama Bu Hajar di kamar perawatan khusus suaminya.
Jawab Naima dengan bibir bergetar, tanpa melihat sekilas pun ke arah Max. Gadis itu tentu takkan sanggup menatap mata elang milik mantan ketua mafia kejam itu. Ada apa dia di sana? Apakah urusan menukar emas belum selesai? Tanya Max lagi. Kali ini suaranya agak kencang, hingga Naima dan perawat yang berdiri di sebelahnya menjengit kaget. Itu, Tuan. Suami Bu Hajar sedang sekarat. Sepertinya Nyonya ingin menolong, jawab Naima lagi dengan suara bagaikan kucing terjepit. Sungguh, aura intimidasi dari Max masih menakutkan baginya. Menolong agar apa? Agar orang itu tidak jadi mati. Terdapat nada kesal dari cara bicara Max. Dalam hatinya ia tak suka jika istrinya lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya. Dia sudah tidak tahan ingin segera keluar dari rumah sakit ini. Bukan begitu, Tuan. Tapi, Naima belum selesai bicara, ketika Max tahu-tahu turun dari tempat tidur dan berjalan cepat melewatinya. Antar aku ke sana, titah Max. Naima melirik pada perawat yang berada di sebelahnya. Sang suster pun tak bisa menolak atau melarang. Aura dari Max singgung membuat nyali siapapun ciut. Di dia kalau sudah melek gini serem ya. Tapi, kalau lagi tidur itu cakepnya bukan main, bisik suster itu pada Naima. Membuat gadis itu sontak melotot tanda tak suka. Pantas saja, Arumi memerintahkannya begini. Ternyata para perawat suka mencuri pandang ketika memeriksa majikannya itu. Max berjalan cepat seakan tahu di mana letak kamar perawatan Pak Abdul Aziz. Hal itu menyebabkan Naima berteriak ketika memberikan arahan padanya. Di depan belok kanan, Tuan. Nanti ada kamar magenta nomor 304. Teriak Naima, karena posisi Max berada jauh di depannya. Max sampai di kamar tersebut lebih dulu. Pria itu langsung membuka pintunya. Terlihat di depan kedua matanya saat ini, istrinya tengah membaca Al-Quran. Apa yang kamu lakukan? Seketika semua orang di dalam ruangan yang sedang mengaji itu berhenti kemudian menoleh ke arah Max. Pria gagah yang mengeluarkan suara baritonnya. Astagfirullah, Mas. Kaget Arumi. Dia menoleh pada Bu Hajar untuk meminta izin. Dia suamimu. Hampirilah, kata Bu Hajar. Arumi mengangguk kemudian, meletakkan Al-Quran kecil itu di atas nakas. Mas, kenapa menyusul? Bukankah Naima telah menyampaikan pesanku? Sambut Arumi, yang kini sudah mendekat pada suaminya. Tatapan Max yang tadinya tajam langsung meredup ketika memandang mata cantik Arumi. Matanya saja sudah mampu membuat hatiku bergetar, bagaimana dengan wajahnya? Dan, mungkin anggota tubuhnya yang lain. Lalu, apakah pria itu juga berpendapat yang sama denganku? Batin Max langsung menatap tajam pria dewasa yang sedang membaca Al-Quran juga. Tapi, pria itu sempat melirik Arumi sekilas dan juga dirinya. Naima tidak mengatakan dengan jelas. Karena itu aku menyusul. Bisakah kau jelaskan padaku apa yang membuatmu mengutus Naima ke kamar suamimu ini? Cecar Max dengan sapuan lembut jemarinya pada kepala Arumi yang terbalut khimar panjang dan lebar. Suami Bu Hajar sedang sakaratul maut, Mas. Arumi ingin membantu meringankan prosesnya dengan mengaji. Mari, Mas ikutlah ke sana. Tanpa diduga, Arumi justru menatik tangan Max untuk mendekat pada ranjang Pak Abdul Aziz. Ketika sampai di sana, kedua mata Max langsung membulat sempurna. Penampakan Pak Abdul Aziz saat ini nampak menyeramkan baginya. Mata terbuka lebar hampir keluar dengan tubuh kejang dan suara mengorok yang cukup keras. Padahal, selama ini dirinya sering melihat orang meregang nyawa di tangannya sendiri. Akan tetapi, penampakan yang Max saksikan saat ini nampak lain di matanya. Kenapa dia seperti itu? Tanya Max, spontan. Ucapan itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Bantu doa saja ya, Mas. Nanti Arumi ceritakan, jawab Arumi dengan berbisik pelan. Dia bagaimana?
Selama ini aku kan tidak pernah berdoa, kutuk Max dalam hatinya. Namun, tak ayal ia turut mengangkat tangannya dan menyimak bacaan yang dilantunkan oleh istrinya. Sementara, Bu Hajar nampak sudah tak kuat. Wanita itu hanya menangis melihat keadaan mengenaskan suaminya. Inama amru isa aroda sayan ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turjaun. Tak lama ketika Arumi menyelesaikan bacaannya, di mana arti dari ayat tersebut bahwa Allah dengan kekuasaannya mutlak dapat menjadikan segala sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Hanya kepadanya lah kita, manusia, akan kembali. Tubuh suami dari Bu Hajar yang menegang kaku perlahan kembali lemas. Bahkan suara moroknya menjadi agak pelan. Pada saat inilah, Arumi mengarahkan agar Bu Hajar membimbing kalimat tahlil untuk mentalkin Pak Abdul Aziz. Ucapkan kalimat la ilaha illallah di telinga Bapak, bisik Arumi. Kemudian, arahannya itu dituruti oleh wanita paruh baya itu. Bu Hajar membisikkan kalimat tahlil 3 kali dan tak lama tubuh suaminya menegang kembali. Lalu, terkulai lemas setelahnya. Putra dari Bu Hajar langsung mengucapkan kalimat, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian pria itu menutup mata terbuka Pak Abdul Aziz dan juga merapatkan mulut pria itu dengan doa. Bimillahi wa ala milati Rasulillah, subhanallah. Max tanpa sadar memundurkan tubuhnya. Didiamati. Bersambung. 46. Punggung. Max menabrak dinding. Dia tak mampu menguasai napasnya yang memburu. Dadanya turun naik, kepalanya seketika berdenyut. Tahu begini, dia takkan menyusul Arumi. Max, dari sudut melihat Arumi menghibur Bu Hajar yang sangat kehilangan. Kemudian, Arumi mengangkat kedua belah tangannya untuk kembali memanjatkan doa. Setelah itu, ia menyarankan agar laki-laki dewasa yang menangis hebat itu untuk segera memanggil tim medis. Karena bagaimanapun itu adalah tugasnya. Ikhlaskan kepergian Bapak, Bu. Semoga Bapak sempat bertaubat di sisa waktunya. Semoga Allah merangkulnya dan menempatkannya di tempat yang terbaik. Husnuzonlah pada Allah, kata Arumi yang cukup terdengar jelas di telinga Max. Taubat, sisa waktu, husnu, apa tadi? Max malah membeo ucapan Arumi yang sempat ia dengar. Kata-kata tersebut seketika mengganggunya. Max kembali teringat akan sosok yang mengancamnya. Max langsung berpikir, bagaimana jika saat yang dipanggil Tuhan itu tidak memberikannya waktu lebih. Mungkin, saat ini dirinya sudah terbujur kaku dengan cara yang tidak elegan seperti Pak Abdul Aziz. Mata mendelik, lidah terjulur dan tergigit. Napas yang tercekat sehingga mengeluarkan suara seperti babi yang disembelih. Sungguh menghinakan. Max langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Keringat sebesar biji jagung telah memenuhi pelipisnya. Jakunnya turun naik dengan napas yang masih memburu. Dia benar-benar panik dan ketakutan. Ingin pergi, tapi kakinya seakan terpaku di tempat. Apakah semua ini memang disengaja? Apakah Tuhan memang ingin melihatnya menyaksikan sebuah kematian yang sangat buruk di matanya? Kematian yang sangat menyiksa, karena selama ini, Max hanya melihat kematian singkat pada saat dirinya menghabisi lawan dengan senjata api maupun pedang panjangnya yang legendaris itu. Tak pernah dia lihat adegan sakaratul maut selama itu. Arumi menyadari bahwa ada yang terjadi pada suaminya. Dengan sopan dirinya meningkatkan Bu Hajar, kemudian menghampiri Max yang sedang menempel dengan wajah pucat di tembok. Mas, kamu baik-baik saja? Tanya Arumi dengan raut wajah khawatir. Gadis bercadar itu mengulurkan tangannya untuk mengusap peluh yang membasahi wajah pucat suaminya. Kemudian tangannya meraba dada Max yang berdebar kencang. Arumi sadar kalau suaminya sedang syok dan ketakutan. Ikuti ucapan Arum ya, katanya. Max pun mengangguk pelan dengan tatapan yang tetap mengarah pada hospital bed Pak Abdul Aziz. Tatap Arum,
Mas, Tita Arumi seraya mengarahkan wajah suaminya agar menoleh ke arahnya. Max pun menurut. Astagfirullahaladzim, ucap Arumi pelan yang kemudian diikuti oleh Max dengan susah payah. Hingga Arumi sampai 3 kali mengucapkannya barulah Max berhasil mengikuti kalimat permohonan pengampunan dosa itu. Mas hafalkan, dan sering-seringlah mengucapkannya meskipun dalam hati. Insya Allah, perasaan Mas akan lebih tenang lagi. Percayalah, Allah itu memiliki pengampunan yang lebih luas dari langit dan bumi, ucap Arumi lagi dengan nada yang lembut dan menenangkan. Sehingga, sugestinya itu sukses membuat pria gagah di hadapannya tersenyum meskipun tipis. Tunggu sampai tim medis datang ya. Baru kita izin untuk mengurus kepulangan, Mas. Arumi tidak tega meninggalkan Bu Hajar saat ini. Beliau butuh bimbingan agar bisa menerima kepergian suaminya. Beliau adalah perantara Allah dalam memberikan pertolongan pada kita, Mas. Arum tidak tahu kalau saja saat itu tidak dipertemukan dengan Bu Hajar, jelas Arumi yang hanya dijawab dengan anggukan oleh Max. Pria itu kini mengerti. Max memang harus dijelaskan dulu dengan detail. Kemudian Arumi menuntun suaminya untuk duduk di salah satu sofa yang terdapat dalam ruangan tersebut. Arumi sebenarnya cukup tak tega dengan keadaan Max saat ini. Akan tetapi, kejadian ini merupakan kehendak dan ketentuan dari Allah. Wanita itu berharap ada kebaikan dan faedah yang sampai pada suaminya. Arumi juga berharap ada keimanan yang sampai ke dalam hati Max yang dalam langkah hijrah itu. Sebenarnya hati Arumi juga merasakan perih melihat kejadian di depan matanya tadi. Namun ketakutan itu mampu ia kuasai dengan zikir yang terus ia lafazkan dalam hati. Manusia beriman pasti akan tersentak dan tersentuh hatinya apabila menyaksikan kematian. Bahkan, hanya mengingatnya saja hati akan bergetar. Arumi melangkah dengan pelan. Entah kenapa kedua matanya memanas saat ini. Tubuhnya seketika lemas tak bertenaga. Ia teringat sebuah riwayat dalam hadis yang pernah dipelajarinya. Bagaimana pada saat itu, ketika Rasulullah hendak wafat. Rasulullah memohon pada Allah pada saat merasakan sakitnya sakaratul maut. Sungguh sakit sakaratul maut ini, ya Allah. Umatku tidak akan kuat, biar aku saja yang merasakannya. Itulah permohonan Nabi pada Allah. Sehingga Allah melimpahkan kesakitan sakaratul maut pada manusia hanya sedikit saja. Karena Rasulullah sudah mau menanggungnya, karena saking sayangnya beliau kepada umatnya. Sedikitnya saja sudah semenyeramkan itu. Sesakit itu, ya Allah. Ampuni Arumi yang selama ini belum bisa menjadi hamba-Mu yang penuh syukur dan tahu diri. Batin Arumi menangis. Tim medis datang untuk memeriksa pasien. Kemudian dokter memerintahkan para perawat menyiapkan proses kepulangan jenazah. Semua karena Arumi yang menyarankan agar mayit Pak Abdul Aziz dimandikan di rumah duka saja. Agar prosesi pemandian jenazahnya sesuai syariat Islam. Terima kasih, Nak. Entah bagaimana kalau tidak ada kamu. Ibu dan putra pasti akan kebingungan setengah mati. Sudah sering Bapak mengalami kejadian seperti tadi. Bapak sudah sangat menderita beberapa hari ini. Alhamdulillah, kamu bisa menenangkannya, Nak. Sekali lagi, Ibu ucapkan banyak terima kasih, tutur Bu Hajar dengan linangan air mata yang membasahi wajah tuanya itu. Afwan, Bu. Arumi hanya melakukan apa yang harus dilakukan oleh sesama muslim. Lagi pula, Ibu lebih dulu yang sudah menolong kami. Seharusnya kami yang berterima kasih pada Ibu dan Pak Putra, kata Arumi sopan, tanpa melihat pada anak laki-laki Bu Hajar sama sekali. Itu saja sudah mampu membuat Max menggeram kesal dalam diamnya. Pasalnya, ketika nama laki-laki itu disebut oleh Arumi, pria tersebut langsung menatap istrinya dengan penuh arti. Sial, apa yang ada di dalam pikiran pria itu? Rutuk Max dalam hati. Arumi menunggu keberangkatan Bu Hajar yang membawa jenazah suaminya. Wanita parubaya itu berkali-kali meminta Arumi ikut ke rumahnya. Akan tetapi,
Arumi menolak dengan halus. Seraya menguatkan wanita itu agar sabar dan tawakal. Arumi tak mau memanfaatkan kebaikan orang lain alias aji mumpung. Dia harus segera mengeluarkan suaminya dari rumah sakit, kemudian membawanya ke rumah di kampung halamannya. Max harus pergi menjauh dari kota. Hati kecil dan firasat Arumi mengatakan jika keselamatan suaminya masih di ujung tanduk. Kejadian di mansion mewah itu sudah pasti kesengajaan dari pihak musuh, Max. Arumi harus bisa menyembunyikan suaminya. Apalagi, pria itu berniat untuk menemukan sisi manusia di dalam dirinya. Arumi harus membantunya. Max sudah bertaubat dan ingin hijrah menjadi muslim sejati. Wanita itu pasti kaya, kenapa kamu menolak diajak ke rumahnya? Tanya Max, heran. Padahal mereka butuh tempat tinggal setelah ini dan juga tumpangan kendaraan. Arumi hanya tersenyum kemudian merangkul suaminya dan Naima yang setia berjalan di belakang mereka. Suster menunjukkan bukti sisa biaya perawatan Max selama ini. 30 juta. Arumi menelan ludahnya. Uang penjualan emas akan habis tak tersisa. Lalu bagaimana mereka akan pergi ke kampung halamannya? Bersambung.